Halo, apa kabar pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada dan para hadirin yang berbahagia yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan seperkenalkan terlebih dahulu, saya Galus Karkinanti yang akan memandu jalannya talkshow pada siang hari ini dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Jambore LKMA si mantap oke, strategi transformasi lembaga keuangan mikro agribisnis dengan konsep tata pengelolaan modern di Kabupaten Kendal. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, pemirsa dan juga para hadirin, saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber yang akan bersama-sama nanti kita berdiskusi selama 30 menit ke depan. Yang telah hadir di samping kiri saya, ini ada Wakil Bupati Kabupaten Kendal, ada Bapak Windu Sukobasuki. Bapak, selamat datang. Kemudian ada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pak Pandu Rapriatro Gojati. Pak Pandu, selamat datang kembali. Dan juga ada dari DPRD Kabupaten Kendal, ada Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kendal, Pak Dian Alfat Muhammad. Pak Dian, selamat datang. Kemudian didampingi oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kendal, Bapak Irwan Subiantoro. Pak Irwan, selamat datang Pak Irwan. Nah, ini yang tak kalah mendampingi juga ini, ada Sekretaris DPRD Kendal, DPRD Komisi B Kabupaten Kendal, ada Pak Tardi. Pak Tardi, selamat datang. Baik, ini nampaknya para narasumber ini sudah tidak sabar ini untuk berdiskusi bersama dengan para hadirin dan juga para pemirsa Lingkar TV terkait tema pada hari ini mengenai Jambore LKMA si mantap oke. Oke, untuk mengawali diskusi kita pada siang hari ini, terlebih dahulu ini saya akan bertanya-tanya ini kepada Pak Windu ini. Pak Windu, ini kan dalam rangka Jambore LKMA ini ya, terkait pertanian, terkait agribisnisnya gitu. Pak Windu sendiri melihat pertanian di Kabupaten Kendal ini seperti apa, Pak? Terima kasih sekali, tentu pertanyaan yang cukup menggelitik untuk saya untuk lebih peduli dengan Kabupaten Kendal. Secara geografis Kabupaten Kendal ini mempunyai tanah pertanian yang cukup luas. Hampir 3/4 luas Kabupaten Kendal ini adalah digunakan untuk pertanian. Baik oke, beri tepuk tangan. Pertanian perkebunan, ya, pertanian perikanan, dan pertanian yang lainnya. Artinya apa? Kendal ini adalah sebuah daerah wilayah secara geografis yang gemah ripah loh jinawi. Toto tentrem, toto raharjo. Sehingga apa yang kita lakukan pada siang hari sebagai rasa kepedulian pemerintah kepada warga masyarakat agar bisa meningkatkan kualitas daripada pertanian yang ada di Kabupaten Kendal. Kalau kita lihat bersama, di Welerei ada yang namanya apa itu? Tembakau beras. Di atas ini ada temanggungan. Padahal tembakau dari Sukorojo dinamakan tembakau temanggungan. Mindset hari ini harus kita alihkan tembakau Sukorejo, apalagi hari ini harga tembakau sangat melambung tinggi. Oke, luar biasa baru mahal-mahalnya. Tentu harapan saya sukses untuk para petani tembakau yang ada di wilayah Sukorejo. Bahkan para investasi dari luar sana, dari Pati, dari Kudus kemarin datang ke rumah saya, ke rumah dinas untuk menanyakan harga tembakau. Apakah Pak Wakil bisa menyediakan 500 ton dalam sebulan? Ya, saya hubungin para petani tembakau, siap. Yang penting harganya masuk, ya, karena memang hari ini harga tembakau sangat tinggi. Mudah-mudahan bisa bertahan sehingga peningkatan kesejahteraan, hasil income dari para petani tembakau dan petani-petani yang lainnya bisa meningkat. Itu harapan saya seperti itu. Okay.
Oke Bapak, tadi kan luar biasa sekali ya, mayoritas di Kabupaten Kendal ini memang dari agribisnisnya seperti itu. Kemudian dari langkah-langkah konkret pemerintah sendiri untuk mendukung di sektor pertanian ini sejauh ini seperti apa Pak Windu? Konkretnya kita sudah pernah melakukan bantuan pupuk non-organik. Artinya kita mengajak ini kepada para petani masyarakat, pelaku-pelaku petani ini untuk mau menggunakan pupuk non-organik, pupuk non-kimia. Kalau hari ini kita ini membiasakan menggunakan pupuk-pupuk kimia, ya. Karena tanah-tanah hari ini itu adalah tanah leluhur, ya, tanah nenek moyang kita. Bagaimana kalau zaman dulu nenek moyang kita ini menggunakan pupuk-pupuk yang berkimia? Mungkin hari ini sudah tidak bisa ditanam lagi, akan rusak. Oleh sebab itu, melalui acara ini saya menghimbau kepada para gapoktan, ya, mulai sekarang gunakanlah pupuk-pupuk petani yang non kimia ini. Di samping hasilnya bagus, juga hasilnya lebih meningkat. Dan tentunya ke depan pemerintah akan selalu memberikan penyuluhan dan bantuan akan pupuk non organik agar bisa meningkatkan daripada hasil tanam yang telah dilakukan oleh para petani pada hari ini. Oke, berarti memang dari pemerintah Kendal sendiri sudah berupaya ya untuk mendukung dari pertanian di Kabupaten Kendal ini, begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Oke Pak, ini melihat acara pada siang hari ini nih, salah satu untuk mendukung upaya meningkatkan agribisnis di Kabupaten Kendal juga kan ya Pak ya, melalui Jambore ini. Bapak melihat acara yang meriah ini seperti apa ini Pak? Ya, tentunya terjalin kebersamaan antara masyarakat, petani dan pemerintah agar terjalin sebuah komunikasi yang baik, komunikasi dua arah. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada hari ini oleh para petani bisa kita akomodir, kita bisa mendengar, sehingga hal-hal yang tentunya dibutuhkan masyarakat hari ini, pemerintah dengan sukarela, pemerintah dengan sukacita untuk bisa memberikan bantuan tentang hal-hal yang memang dibutuhkan oleh para petani yang ada hari ini. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Windu. Kita bergeser ke Pak Pandu ini Pak, selaku dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dan juga sekaligus dari panitia acara ini ya Pak ya. Pak, sebenarnya tujuan dari digelarnya acara ini seperti apa Pak Pandu? Wakil. Jadi gini Mbak Galo. Jadi acara pada siang hari ini sebetulnya mimpi saya sejak lama. Mengingat keberadaan LKMA ini betul-betul sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat Kabupaten Kendal, khususnya petani. Yang pertama, tadi Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan, ya silaturahmi itu menjadi sangat penting. Terus kemudian yang kedua adalah kita mengingatkan pada warga masyarakat kita bahwa ada sumber modal di tataran desa sebagai salah satu jawaban dari kesulitan permodalan petani yang selama ini selalu dikeluhkan oleh mereka. Jadi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, Kementerian Pertanian melalui program pengembangan usaha agribisnis perdesaan itu memberikan bantuan 100 juta per desa. Wah, luar biasa sekali, ya, banyaknya per ya Pak ya. Gapoktan. Namun keberadaannya sampai dengan saat ini ada yang non aktif, ada yang setengah aktif, ada yang aktif. Jadi momen ini sebagai harapan bagi saya sekaligus mengingatkan bahwa LKMA ini keberadaannya betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu kami mencoba untuk mencari solusi dengan kita berpikir mencari inovasi. Bagaimana ini bisa berkembang, lebih maju lagi, yang pada akhirnya lebih bisa bermanfaat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi ini memang sudah mimpi dari Pak Pandu sejak lama gitu ya Pak ya. Oke, tadi membahas mengenai pengembangan usaha agribisnis pedesaan. Ini sejak kapan Pak ada program ini Pak? Jadi sebetulnya program ini kan sudah lama ya, sejak tahun 2000
Cuma pada saat itu terakhir di tahun 2015 itu masih ada pendamping program namanya penyelenggaraan mitra tani. Oke. Namun demikian setelah 2015 itu kemudian tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan program ini diserahkan ke kabupaten kota. Nah, pada akhirnya karena kami juga masih mencari dasar hukum untuk kami bisa mengambil peran keberadaan kami terhadap program ini seperti apa, ya pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu termasuk Jambore pada siang hari ini merupakan rangkaian dari mimpi saya untuk bisa mewujudkan Kabupaten Kendal yang pertaniannya maju tanpa ada lagi keluhan-keluhan terkait dengan masalah sarana prasarana pertanian, terkait dengan masalah permodalan dan masalah-masalah yang lain. Oke, luar biasa. Pak, ini sejauh ini Pak Pandu itu melihat dampak dari PUAP ini seperti apa Pak di sektor pertanian ini Pak? Jadi keberadaan PUAP ini menjadi arti yang sangat penting ya. Karena hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kendal, baik di dataran menengah, bawah maupun atas, itu hampir semua keluhannya adalah pada masalah kesulitan permodalan. Jadi memang rata ya Pak ya masalahnya sama seperti itu terkait modal gitu ya Pak ya? Terkait dengan masalah modal lah. Terkait dengan masalah modal ini adalah awal dari jebakan kita bergantung pada rentenir. Baik. Kita bergantung pada sistem ijon yang mestinya belum dipanen paksa ataupun dijual pada waktu masih posisi belum layak untuk panen. Belum waktunya panen sudah dijual. Ini karena keterbatasan modal itu. Mereka dituntut untuk segera mampu menyediakan uang segera, tapi di sisi lain menunggu panennya masih memakan waktu, entah sebulan, entah 2 bulan, pada akhirnya dijual sistem ijon. Nah, ini sebagai salah satu jawaban supaya tidak kita tergantung dengan rentenir, tergantung dengan sumber-sumber permodalan yang tidak jelas aturan mainnya seperti apa. Nah, keberadaan PUAP ini harus selalu dikembangkan, yang pada akhirnya kita harus bereinkarnasi untuk kita bisa selalu berkembang menjadi lebih maju dan lebih maju lagi. Baik, sejauh ini Pak, apakah PUAP dan LKMA ini sudah meningkatkan produktivitas dari petani sendiri di Kabupaten Kendal ini Pak? Kalau peningkatan produktivitas itu pasti ya Mbak, itu pasti. Karena permodalan itu selalu berbanding lurus dengan produktivitas. Bagaimana bisa produksi bisa tinggi, manakala kebutuhan sarana produksinya terbatas. Nah, untuk bisa memenuhi sarana produksi ini kan dibutuhkan modal. Jadi ini berbanding lurus. Oke, berarti memang sudah terbukti membantu untuk produktivitas dari petani di Kabupaten Kendal ini ya Pak ya. Oke, kita bergeser ke Pak Dian. Pak Dian ini selaku Ketua dari Komisi B, Pak melihat LKMA yang berjalan di Kabupaten Kendal ini seperti apa Pak Dian? Langsung aku iki. Nggih, makasih Mbak Galuh. Kalau menurut hemat saya perihal adanya LKMA yang ada di Kabupaten Kendal ini sebetulnya memang sudah banyak. Tapi yang termaksimalkan itu yang tadi juga disampaikan oleh Pak Pandu. LKMA yang ada di Kendal ini kan sejumlah 277. Kalau di persentase terkait dengan keaktifan saja ini. Oke. Ini baru sebatas keaktifan saja di angka 10%-nya. Baru 10% dari 100% ini ya? Iya. Jadi ini menjadikan perhatian khusus supaya dari kami dan nantinya juga dari dinas terkait untuk berupayalah bagaimana LKMA yang sudah ada dan sudah menerima bantuan tersebut untuk
didorong supaya memaksimalkan sebisa mungkin, dan gimana lah caranya untuk itu bangkit dan menyamai, paling tidak menyamai keaktifan yang di 10% tadi. Ngoten niku. Dari 10% tadi tentunya butuh dorongan dari beberapa pihak, terutama dari DPRD juga punya peran gitu ya Pak ya. Dan ini apakah sebenarnya ada dukungan anggaran juga ini Pak dari Dewan sendiri mungkin diperuntukkan untuk mendukung adanya LKMA ini Pak. Tapi tahan sebentar Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam Talkshow Sapa Jateng Lingkar TV. Baik, Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV pemirsa dalam rangka Jambore LKMA Simantap Oke, strategi transformasi lembaga keuangan mikro agribisnis dengan konsep tata pengelolaan modern di Kabupaten Kendal. Baik, dalam situasi yang berbahagia ini kita juga kehadiran dua narasumber lagi nih yang tadi belum saya sebut. Ada Pak Yanuar Fatoni selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, dan juga ada Pak Edi Purwanto selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik, nanti kita akan berdiskusi ya Pak ya di segmen selanjutnya ya. Dan ini kita membahas mengenai yang tadi sempat tertunda ini dengan Pak Dian ini. Pak Dian terkait anggaran tadi Pak, gimana ini Pak? Sebetulnya kalau LKMA ini kan program bantuan langsung masyarakat ya, yang dulunya diinisiasi oleh BLM PUAP, terus bertransformasi, kalau saya menyebutnya bertransformasi nama ini, bertransformasi nama ke yang tadinya di BLM PUAP menjadi ke LKMA. Terkait dengan anggaran, sebetulnya pada saat tahun 2012 ya, itu kan di BLM PUAP itu kan menerima bantuan hibah keuangan dari Kementerian Pertanian Pangan sejumlah 100 juta. Lah itu memang harapannya itu untuk dikembangkan menjadi kredit pertanian atau untuk suatu program pinjaman permodalan untuk para petani. Yang jelas keperuntukannya untuk petani lah pada saat itu memang harapannya. Tapi dengan realita yang terjadi seperti ini mungkin dari kami mencoba berupaya untuk kalau untuk memberikan anggaran kembali, wong anggaran yang sudah diberikan itu ini belum dimaksimalkan. Jadi mungkin dari kami akan memberikan anggaran, tapi peruntukannya itu untuk melatih kembali atau memberikan wawasan terkait dengan manajemen pengelolaan keuangan yang ada di LKMA tersebut kepada pengurus-pengurus yang tergabung di LKMA kelompok tersebut. Itu mungkin yang peruntukan anggarannya untuk seperti itu. Dan manakala yang tadi juga disinggung oleh Pak Agus terkait dengan iuran penjaminan itu juga masukan yang sangat bagus, tapi coba akan kita kaji kembali supaya nantinya bisa lebih berkompeten lagi lah terkait dengan LKMA yang ingin yang menjadikan ini supaya untuk mempermudah, yang jelaskan seperti itu, untuk mempermudah kepada para petani yang ada di Kabupaten Kendal, seperti itu Mbak Galuh.
Oke, berarti dari DPRD memang sudah mengupayakan juga dan akan mengupayakan untuk menggugah kembali istilahnya LKMA yang sekarang tadi disebut mati suri seperti itu ya. Tadi yang aktif hanya 10% gitu ya Pak Pandu ya. Oke, ini nih kita bergeser ke Pak Irwan nih. Pak Irwan, kalau tadi kan Pak Dian bilang sudah diupayakan akan membangkitkan kembali. Nah, upaya-upaya apa sih yang harusnya dilakukan untuk membangkitkan kembali LKMA yang mungkin mati suri itu tadi Pak? Ya, terima kasih Pak Galuh. Pada prinsipnya LKMA ini kan malah sebenarnya yang dinanti-nantikan para petani. Dalam artian kita ini sering bertemu dengan pelaku-pelaku UMKM, pelaku-pelaku dan lainnya itu yang selalu menjadi pertanyaan pertama itu adalah modal. Sedangkan ini malah dari kami, dari kementerian juga dari Dinas Pertanian malah hadir ke desa-desa. Jadi di sini tadi saya lihat ada beberapa kepala desa. Kami berharap peran aktif dari para kepala desa melalui gapotan-gapotannya. Monggo diaktifkan. Istilahnya ini ada uangnya. Jenengan tinggal ngubengke. Kok malah lebih sulit? Lebih sulit itu malah kalau tidak ada uangnya. Orang ini udah ada uangnya, tinggal jenengan mendistribusikan ke petani-petani. Bagaimana petani ini supaya tidak utang ke rentenir dan lain sebagainya. Ini sudah ada. Jadi peran aktif di sini yang paling terpenting adalah peran aktif dari pemerintah desa melalui gapotan-gapotannya. Jadi gapotan-gapotan kita aktifkan kembali. Nantinya juga LKMA ini akan benar-benar produktif. Kita tercapai sasaran-sasaran kita dari para petani-petani. Karena Mbak Galuh, hari ini petani ini adalah sebagai termasuk soko guru perekonomian kita juga dari pertanian yang ada di Kabupaten Kendal, Mbak. Cuman kita sendiri agak prihatin itu juga generasi muda sekarang ini ya kurang begitu meminati dengan adanya menjadi seorang petani. Makanya kami di DPRD juga mendorong teman-teman dari Dinas Pertanian ini untuk selalu bikin program-program yang sekiranya para generasi muda ini berminat lagi untuk menjadi petani, karena hari ini juga lebih senang kerja di pabrik, di industri ya Pak. Jadi keprihatinan kami juga untuk ini, kami berusaha selalu hadir bagaimana pertanian ini bisa berkembang dengan baik, apalagi yang ada di Kabupaten Kendal. Yeah. Oke, jadi istilahnya dana sudah ada, tapi kok nggak dimaksimalkan gitu ya. Makanya tadi dari Pak Irwan sendiri ingin menarik generasi muda juga ya untuk bersama-sama untuk mengoptimalkan dari LKMA itu sendiri. Dan kita bergeser ke Pak Tardi. Pak Tardi ini selaku sekretaris dari Komisi B sendiri ini melihat perkembangan program dan juga LKMA di Kabupaten Kendal ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Galuh atas kesempatannya. Tentunya yang namanya LKMA ini tadi disampaikan oleh teman saya itu ya ibaratnya kalau orang itu ganti jeneng saja. Kebetulan saya itu juga salah satu ketua Gapotan di Kabupaten Kendal. Waduh, malah salah satu ketua dari Gapotan sendiri nih, tepuk tangan ini Pak Tardi nih. Jadi sampai hari ini sebagai petani juga sebagai ketua Gapotan sekaligus ketua HKTI Kabupaten Kendal. Melihat yang diinginkan sekarang terkait dengan pembentukan LKMA, kita ingat ketika hanya kecil-kecil 100 juta di desa-desa itu memang sangat rentan sekali. Pertama adalah rentan pengelolaannya itu belum menguasai. Yang kedua juga administrasi yang kurang dikuasai oleh teman-teman saya sebagai Gapotan. Makanya dengan timbulnya LKMA ini, dari dana itu bisa di-merger, disatukan atau disatukan grup. Satu kecamatan satu, kalau ada seperti kebetulan saya itu di Kecamatan Kendal yang mendapatkan itu 17 kelurahan, itu kalau dikumpulkan sudah menjadi 1,7 M.
Waduh, luar biasa sekali nominalnya ya Pak ya. Nggih. Tapi kalau hanya spot-spot di 1,1,1,1,100 juta itu ketika untuk pembiayaan teman-teman petani itu ya kurang. Tapi dengan bersatu, karena ada daerah yang masih membutuhkan pembiayaan yang cukup, ada daerah yang tidak perlu pembiayaan karena masing-masing petani itu beda-beda stylenya, beda-beda untuk bagaimana berbudidaya yang biayanya ringan tapi bisa mendapatkan keuntungan atau penghasilan yang lumayan atau cukup itu kami melihat seperti itu, sehingga tentunya ke depan di samping pendampingan yang dulu sudah ada, itu tentunya kita dorong paling tidak satu kecamatan itu ada satu LKMA yang itu gabungan dari gapoktan di kecamatan tersebut. Kemudian pengurusnya bagaimana? Tentunya pengurusnya itu adalah diambilkan dari pengurus-pengurus gapoktan yang tentunya mempunyai kemampuan itu. Yang lebih ahli gitu ya Pak ya? Iya itu. Yang tidak punya kemampuan cukup untuk menjadi anggota. Tapi sambil belajar bersama sambil belajar gitu ya, Pak. bersama. Dan yang dilayani siapa? Otomatis ya petani yang ada di lingkup gapoktan sekecamatan itu. Itu menurut hemat kami dana tersebut betul-betul bisa dikelola dengan baik, terarah, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah selamat. Karena pada dasarnya dana PUAP itu adalah dana bergulir. Ada budaya yang di konco-konco tani itu, oh iki duite negara ya tak silih, aku rasanya nyarutang, ada begitu. Malah seperti itu. Ya, tapi kalau ada pengelola yang betul-betul disiplin, administrasi maupun keuangannya betul-betul dilaksanakan, sistem manajemennya, itu tentunya pasti tidak akan ada anggota yang berprinsip seperti itu. Itu Mbak. Oke, berarti memang harus butuh orang yang ahli gitu ya Pak ya untuk mengelola LKMA ini sendiri gitu ya. Dan juga yang belum ahli ya harus belajar bersama, harus mau bangkit bersama untuk membangkitkan LKMA tersebut begitu. Karena ini mumpung ada kepala desa, ada camat dan sebagainya seperti itu ya Pak. Dan tadi kan Pak Tardi sebagai pelaku dari Gapoktan sendiri melihat LKMA ini sendiri apakah sebenarnya sudah mensejahterakan dari petani sendiri ini Pak? Yeah. Sangat mensejahterakan. Contohnya apa Pak? Contohnya begini, ketika musim tanam mulai, teman-teman petani itu hasil panennya kemarin sudah dipakai untuk biaya hidup atau menyekolahkan anak-anaknya, atau untuk kegiatan apa. Ketika mau masuk nggarap sawah lagi, itu pasti butuh biaya. Pertama, itu pasti untuk beli benih, yang diutamakan benih. Yang kedua nanti petani itu yang butuh biaya itu kalau nyangkul galengi mubeng itu tidak perlu dikerjake, tidak usah bayar karena biasanya ditanggung sendiri. Tapi ongkos olah tanah, pembajakan sampai olah tanahnya itu kan masih juga perlu biaya. Yang kedua pupuk, ini juga perlu biaya itu. Kalau sudah perawatan dan lain sebagainya, rata-rata petani itu dikelola sendiri. Kecuali kalau seperti saya ya tak kerja ke semua sambil menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, berarti memang sudah terbukti tersejahterakan dari petani Ya, karena betul. Pak Tardi sendiri sebagai wakil dari Gapoktan itu tadi ya Pak ya, Ya, sudah dan- melaksanakan itu. Dan gini Mbak, kalau pas wayai panen, teman-teman kita itu modelnya kan tidak dipanen sendiri. Itu pasti bahasane wong tani itu ditebaske. Oke. Kalau padinya sudah menguning ditebaske, kita sebagai pengurus Gapoktan itu nginceng delok. Kayak Sinoyo kayak ditebaske sapa sing nebas. Ketika dapat duit, petugas kita masuk ke sana untuk minta angsurannya. Itu. Jadi kalau seperti itu belum disempat untuk biaya yang lain-lain, kewajiban untuk Gapoktan dimasukkan lagi. Dan ketika nanti butuh pinjam lagi.
gitu, dipinjamkan lagi dan kita memang ya tidak pakai jasa atau yang terlalu tinggi. Kalau non sewu, kalau bagi teman-teman yang pinjam di BCA, bank cicilan awan itu, kalau yang awan jedul itu kan itu sampai 10-20% per bulan. Kalau kita hanya 1 bulannya hanya 0,5% saja, tidak perlu tinggi-tinggi, wong duitnya ora arep nggo apa-apa. Dan itu ketika nanti akhir tahun waktu RAT ya duitnya dibagi lagi untuk jajan bareng-bareng dengan anggota. Modelnya sistemnya seperti dikelola dengan sistem koperasi. Kebetulan kami juga bagian dari koperasi di Kabupaten Kendal itu, Oke, luar biasa ini Pak Tardi ini yang sudah terbukti tersejahterakan dari program LKMA itu sendiri. Tepuk tangan ini ya. Oke, ini kita ke Pak Pandu lagi Pak. Tadi kan dibilang ada 10% yang aktif. Nah ini contoh yang aktif itu seperti apa? Biar menjadi contoh bagi para LKMA yang sekarang mungkin mati suri itu tadi Pak Pandu. Iya, jadi ada beberapa parameter ya kita mengatakan itu aktif atau tidak. Yang jelas pertama kita lihat dari nilai aset. Ya, nilai aset itu katakan dari tahun 2008 itu berarti kalau sekarang kita itu kan sudah 15 tahun. 15 itu tahun. dari semula 100 juta sekarang menjadi berapa? Lah ini perlu saya sampaikan sekalian pada pemirsa bahwa LKMA ATM Desa Tamping Wirnarno itu sebagai LKMA percontohan nasional. Wah, luar biasa, beri tepuk tangan kepada Desa Tamping Wirnarno. Karena nilai aset sekarang dari semula 100 juta sekarang sudah mencapai 2,5 miliar. Dari 100 juta ke 2,5 miliar itu dalam kurun waktu 15 tahun itu tadi Pak? Ya kurang lebih lah. Luar biasa sekali. Ya terus kalau total sekarang yang sudah ada pertemuan rutin dan berkembang itu kalau coba kita kalkulasi lagi itu kurang lebih ada 25 LKMA yang aktif. Ada yang di bawah pengawasan OJK, ada yang ke koperasi murni, itu total 25. Artinya kita kan masih ada potensi kalau kemudian kita berhitung dari 277 dikurangnya 25. Nah pertanyaannya yang lain kemana? Kan itu. Nah ini menjadi PR kita bersama. Kami harapkan untuk peran serta stakeholder, kemudian yang berhubungan langsung selaku bapaknya pihak desa dari Dipermasdes juga kami butuhkan supportnya Bapak Kadipermasdes untuk kita ingatkan lagi bahwa ada anggaran yang begitu besar di setiap desa yang berpotensi untuk dikembangkan. Kalau bilang tidak bisa itu alasannya apa? Kami contohkan saja yang ATM aja. Ada lagi wilayah Mojo Agung itu juga berkembang walaupun nilainya tidak sampai 2,5 miliar tapi ini juga berkembang. Banyak lagi wilayah-wilayah itu yang dari semula 100 juta itu yang nilai asetnya bisa sampai miliaran. Artinya ini berbicara masalah kemauan saja. Jadi kalau berbicara masalah keterbatasan SDM, kami siap bersinergi untuk bisa meningkatkan kapasitas SDM ini. Jadi hanya masalah kemauan, mari kita untuk selalu ingatkan terus bersama-sama untuk itu kita kelola dengan serius demi untuk kemanfaatan petani di Kabupaten Kendal. Oke, berarti setelahnya udah ada bahannya, tinggal ngolah aja gitu. Berarti udah nggak ada alasan lagi untuk wah nggak bisa gitu, harus belajar gitu ya Pak ya. Oke, ini sebenarnya dari LKMA sendiri itu ada jaminan nggak sih Pak yang harus itu dari petani atau dan berapa bunga dari LKMA sendiri Pak? Nah ini salah satu pembeda dengan bank-bank konvensional dengan lembaga keuangan mikro ini adalah pada masalah jaminan, pada masalah agunan ini relatif berbeda. Jadi karena ini basisnya adalah keuangan yang diberikan pada masyarakat, berarti di situ juga tidak murni lembaga yang full profit. Jadi di situ juga ada sosialnya juga. Artinya bisa saja hanya berdasarkan kepercayaan, kemudian kita berikan pinjaman
modal tanpa perlu meninggalkan agunan, itu sudah bisa kita berikan bantuan modal itu. Ini salah satu pembeda. Jadi alangkah sangat disayangkan kalau potensi ini enggak dikembangkan. Sayang sekali. Jadi ini Bapak Ibu yang belum mengoptimalkan LKMA, monggo bareng-bareng ya untuk mengaktifkan kembali LKMA yang ada di Kabupaten Kendal ini. Oke, terima kasih Pak Pandu. Kita bergeser ini, kita ke Pak Yanuar nih. Pak Yanuar, saya tuh penasaran Pak. Di program LKMA ini sebenarnya peran dari Dispermades sendiri seperti apa ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Galuh. Jadi terkait dengan program LKMA ini sendiri, kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, kami mencoba berupaya ada 3 strategi yang nanti akan kami gunakan ke situ. Yang pertama di sini adalah bagaimana mendorong kepada pemerintah desa untuk memberikan peningkatan kapasitas kepada teman-teman pelaku LKMA di sini. Dengan memberikan pendampingan, peningkatan kapasitas, kemudian kalau ditanya peningkatan kapasitas ini sumber dananya dari mana? Sebenarnya tidak besar. Artinya peningkatan kapasitas tidak begitu memerlukan banyak biaya. Ini bisa diambilkan dari dana desa. Nah, terkait dengan bagaimana penggunaan dana desa, tentunya semuanya diawali dari proses perencanaan lewat yang namanya musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang yang biasanya dilaksanakan di bulan-bulan Juli, Agustus, September sampai dengan Oktober. Nah, artinya sebelum adanya Musrenbang ini biasanya kami sudah mengkoordinasikan dengan semua OPD termasuk Dinas Pertanian untuk meminta program-program apa saja sih yang nanti akan kita kolaborasikan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Jangan sampai nanti ada program desa yang kemudian ini tidak sinkron atau tidak ada harmonisasi dengan program dari pemerintah kabupaten. Oleh karena itu biasanya di bulan-bulan Mei kita koordinasikan dengan semua OPD untuk nantinya mereka menyampaikan program apa yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang, yang itu kemudian kita harmonisasikan, kita sinkronisasi dengan kegiatan yang ada di desa. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan. Ini yang pertama. Kemudian strategi kami yang kedua, saya ingat dulu waktu kecil ya. Waktu kecil ini kalau telinga kita kemasukan air dan air itu tidak bisa keluar. Salah satu cara yang kita gunakan adalah ya dimasukin air lagi untuk memancing air yang di dalam supaya bisa keluar. Nah, ini sehingga bagaimana supaya dari desa ini juga bisa memberikan penyertaan modal kepada LKMA terutama yang di luar 10% ini tadi. Saya tertarik tadi yang disampaikan bahwa 10% yang aktif, yang sisanya tidak aktif lah. Sisanya ini ternyata kok banyak sekali gitu. Nah, ini juga perlu ada sebuah penyertaan modal karena selama ini mindset dari kita dari pemerintah desa khususnya bahwa penyertaan modal itu hanya bisa dilakukan kepada badan usaha milik desa. Jadi yang namanya penyertaan modal ini juga bisa dilakukan kepada lembaga-lembaga yang lain. Yang penting di dalam penyertaan modal ini harus disertai dengan yang namanya berita acara perjanjian. Nah, ada perjanjian yang di situ mengatur jelas hak kewajibannya seperti apa, kemudian apa sih keuntungan yang bisa didapatkan oleh pemerintah desa, oleh masyarakat, di situ nanti tertuang semua sehingga di sini tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, itu strategi yang kedua. Kemudian strategi yang ketiga adalah menyusun sebuah regulasi. Karena yang jelas semua ini tanpa ada pengaturan ini nanti kita bisa dikatakan ilegal nantinya. Saya kira itu Mbak Galuh strategi dari kami. Oke Pak, tadi kan ada beberapa strategi dari Pak Yanuar sendiri. Ada kendala nggak Pak yang dirasa ini selalu ditemukan di lapangan ini dan cara untuk mengatasi kendala tersebut itu seperti apa dari Pak Yanuar sendiri selaku Dispermades? Ya Mbak Galuh, jadi kendalanya ada beberapa, kita coba untuk mengkerucutkan itu menjadi 2 ya. Yang pertama adalah mindset. Yang jelas mindset dari masyarakat itu bahwa dana bergulir ini taunya adalah dana yang diberikan, dihibahkan, bukan untuk dikembangkan. Nah, ini yang mindset ini yang kemudian harus kita dirubah gitu yang ya, perlu Pak, ya? dirubah mindset seperti itu. Beberapa kali saya sampaikan kepada khususnya teman-teman ketika punya utang itu. Kalau punya utang itu jangan dipikir gitu. Santai aja, tapi dicicil gitu. Oke. Jangan dipikir tapi jangan dipikir dicicil. tapi harus dicicil karena kalau aja dipikir saja tidak lunas-lunas nantinya. Oh iya benar sekali. Harus ada actionnya Harus itu ya ada Pak actionnya, ya. Mbak berarti. Galuh. Ya. Oke.
Pak Ya. Yanuar, ini melihat tadi kan kalau ada yang 10%-nya aktif, Ya. berarti 90%-nya kan pasif atau mati suri tadi. Betul sekali Mbak Galuh. Ada itu nggak Pak, apa himbauan atau ajakan ini kepada LKMA yang masih mati suri itu untuk bangkit kembali Pak dari Dispermades sendiri? Ya, tentunya nanti kami akan koordinasikan dengan Dinas Pertanian yang kemudian nanti hasil dari koordinasi kami, hasil dari kesimpulan yang nanti akan kami tuangkan ke dalam sebuah surat edaran. Ya, jadi nanti biar itu resmi diketahui oleh semua desa dan diimplementasikan, karena kalau hanya lesan saja kemungkinan tidak lanjut itu tidak akan bisa dijalankan. Demikian Mbak Galuh. Oke, baik, terima kasih Pak Yanuar. Beri tepuk tangan kepada Pak Yanuar selaku Dispermades dari Kabupaten Kendal. Nah, ini narasumber yang satu ini nih dari akademisi ini ya. Kalau tadi kita sudah dari dinas, dari dewan dan juga dari Dispermades, ada Pak Windu juga ini untuk pelengkap juga ini ada dari Ketua Program Studi S1 Manajemen dari Unimus Semarang. Ini, Pak Edi, melihat program PUAP dan juga LKMA yang ada di Kabupaten Kendal ini seperti apa kalau jenengan sendiri sebagai akademisi ini Pak? Baik, terima kasih Ibu Galuh. Yang pertama, sektor pertanian di Kendal ini termasuk 3 besar di dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal. Tentu dari sisi bisnis ini akan mudah untuk mendapatkan investasi Pak. Nah, terakhir berkaitan tentang LKMA, tentu ada hubungannya tentang petani-petani di desa. Dari melihat histori munculnya PUAP sampai LKMA itu, wah ini luar biasa. Rata-rata masalah petani itu adalah di permodalan. Lah, adanya LKMA atau dana PUAP itu tentu akan sangat membantu petani-petani untuk mengikuti program tersebut. Apalagi saya baca, saya pahami, saya teliti, loh ini tanpa jaminan loh Bapak Ibu, bunganya kecil. Saya kira akan sangat membantu para petani di Kabupaten Kendal. Kalau ini efektif, saya yakin sektor pertanian mungkin nomor 1 untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Saya kira itu Bu Galuh terkait kondisi atau LKMA di Kabupaten Kendal khususnya mendukung sektor pertanian. Oke, ini dengar-dengar Pak Edi juga sebagai pendamping dari PUAP sendiri nih Pak. Ya, Seperti apa ini Pak melihat program ini Pak? saya itu kurang lebih mendamping sejak tahun 2021 Wah. terkait LKMA sampai sekarang. Alhamdulillah masih dipercaya oleh Dinas Pertanian karena kami sudah bekerja sama di tahun 2021. 2021 ketika kami bertemu kami kaget. Banyak mohon maaf LKMA yang mati suri ya tadi. Alhamdulillah kami melalui pendampingan mulai dari model bisnis, strategi digital marketing, tata kelola sampai pada kira-kira LKMA ini masuk koperasi atau OJK Pak. Terakhir saya masih ingat 2021 saya ketemu Pak Warno ya dari LKMA ATM, dulu masih ingat asetnya masih 1 miliar. Tahun kemarin saya ketemu lagi, Pak, alhamdulillah saya sudah 2,5 miliar. Salah satu mungkin kami sudah mengusulkan Pak terkait untuk LKMA yang mati suri biar hidup lagi bagaimana. Salah satunya adalah tentang sistem merger Pak. Mungkin kami sepakat dengan Pak Tardi terkait sistem merger. Karena saya yakin kalau minimal sebagai LKMA ATM ini kita pendampingan terus menerus, saya yakin kok LKMA ATM ini bisa menjadi bank tani Kendal dengan aset yang mungkin lebih berapa miliar. Saya kira itu. Jadi potensi sangat besar sekali. Saya kira itu. Oke, berarti memang potensi Kendal ini sebenarnya besar, tinggal bagaimana menjalankan itu tadi ya Pak ya? Ya, karena tadi sektor pertanian luar biasa. Apalagi sudah disampaikan sepertiga ya dari Kabupaten Kendal adalah petani. Lah kalau tidak dimanfaatkan tuh kayaknya eman-eman. Sayang Gitu, sekali sayang ya, sekali. dana sebanyak itu ya Pak ya? Dana sebanyak itu. Oke, dari Pak Edi sendiri ini sebagai pendamping, harapan dan juga imbauannya kepada yang belum aktif ini seperti apa Pak? Baik, himbauan tentu saya kira memang membangun bisnis itu tidak susah. Saya mengakui itu. Apalagi dengan mohon maaf
kekurangan pengetahuan ataupun SDM ataupun mungkin dari sisi regulasi, saya kira kalau kami masih diberi kepercayaan dan kami selalu koordinasi, kami selalu diberi arahan untuk membimbing, saya kira insya Allah 277 itu pasti akan terlaksana. Mungkin tidak butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi mungkin butuh 5 tahun, tentu dengan pendekatan yang secara efektif. Pendekatan yang memang sama-sama mendorong untuk ayo kita bangun petani Kendal menjadi petani yang luar biasa dan menjadikan Kabupaten Kendal ini menjadi percontohan nasional khususnya di LKMA di Indonesia. Oke, ayo buat Kabupaten Kendal sebagai percontohan LKMA di Indonesia. Luar biasa sekali nih Pak Edi ya. Oke, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Ini kita masih membuka pertanyaan ya kepada para peserta, para hadirin yang nanti mungkin akan bertanya kepada narasumber. Dipersiapkan dulu mau nanya apa ini. Nanya apapun dijawab ya Pak ya. Oke, nanya apapun dijawab tapi yang masih terkait dengan LKMA ini ya pastinya. Oke, yang penting jangan tanya gratisan. Oke, baik. Tapi tahan dulu nggih para hadirin yang mau bertanya, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV dalam rangka Jambore LKMA Si Mantap Oke, strategi transformasi lembaga keuangan mikro agribisnis dengan konsep tata pengelolaan modern di Kabupaten Kendal. Nah, ini sesuai janji saya di segmen tadi nih ya, saya membuka pertanyaan ini. Berapa enaknya ya Pak ya? 3 ya Pak ya? Oke, kita membuka 3 penanya ini ya dari peserta ini Bapak Ibu, monggo dipersilahkan untuk bertanya. Yang mau bertanya? Oke, dari Bapaknya langsung saja berdiri Bapak, perkenalan terlebih dahulu, nama dan juga asalnya dari mana dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endar Widarto. Saya dari LKMA Sendang Mulyo, Desa Sendang Lawung, Kecamatan Kangkung. Mohon izin sedikit menceritakan, alhamdulillah LKMA kami salah satu dari 14 LKM yang sudah berbadan hukum dan terdaftar dan diawasi oleh OJK. Luar biasa. Seperti yang sudah disampaikan dari awal, jadi sekiranya ada 2 hal permasalahan di LKM kami. Yang pertama adalah permodalan. Kedua adalah terkait dengan SDM. Jadi yang pertama terkait dengan permodalan, memang kami beberapa waktu lalu sudah berusaha mengajukan terkait dengan dana dari PIB, Pusat Investasi Pemerintah dari Kementerian Keuangan, tapi dari kalau nggak salah dari 5 LKM yang mengajukan, kami salah satu yang belum bisa lolos. Tentunya kami juga sadar karena ketidaklolosan kami ada kemungkinan kekurangan persyaratan yang harus disyaratkan. Cuma alhamdulillah kemarin sudah dibantu melalui Dinas Pertanian, kami melalui Bank Jateng. Ini kebetulan di depan saya yang berbaju putih ada Mas Agung. Alhamdulillah kami sudah bisa mengakses pinjaman subsidi bunga. Baik, tepuk tangan untuk Bank Jateng. Bank Jateng yang kali ini hadir. Ya, cuma ada satu hal yang mungkin bagi kami, sebetulnya kami minta bantuan baik dari Pak Wakil Bupati ataupun dari Komisi B. Karena kemarin sebetulnya tidak sulit, cuma kami memang harus mengikuti persyaratan yang sudah ditentukan. Sebetulnya tidak ribet, tapi kami juga harus mengikuti persyaratan yang lumayan banyak persyaratannya. Seperti itu. Dan kami juga dari LKM juga dibebankan terkait dengan jaminan. Jadi mohon ini kebetulan ada Mas Agung dari Bank Jateng, ini mohon juga dijembatani dari Komisi B maupun dari Bapak Wakil Bupati. Adapun nanti tahun depan semisal ada program untuk subsidi
pinjaman subsidi bunga. Untuk itu kami mohon bisa untuk lebih dipermudah lagi. Dan yang kedua terkait dengan SDM, kami mengakui bahwa SDM kami yang ada di LKMA itu masih dalam proses belajar. Untuk itu mohon untuk dukungan anggaran dari Komisi B apabila nanti bisa untuk beberapa terkait dengan pelatihan-pelatihan ataupun nanti terkait dengan sertifikasi kompetensi. Seperti itu. Karena tentunya kami ada beberapa LKM yang sudah beberapa level di atasnya kami membutuhkan itu. Saya kira cukup. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini langsung dijawab saja dari Komisi B mungkin untuk memulai. Atau Pak Windu dulu? Baik, terima kasih. Dari LKMA Cipiring ya. Kangkung. Kalau saya jawabannya sederhana, Pak. Ya, yang pertama, selama masyarakat ini proaktif, tentu kita pemerintah akan support lah semua kegiatan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Di mana biasanya masyarakat ini tidak maksimal dalam hal-hal seperti itu. Jadi kita sederhana saja. Selama masyarakat komitmen, tentu pemerintah nggak ada masalah dan pemerintah akan support. Termasuk hal-hal pinjaman lunak dan lain sebagainya yang harus menggunakan anggunan itu sebetulnya itu hanya teknis saja. Ya. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada masyarakat yang ada ya di Kabupaten Kendal ini, ya harapan saya untuk bisa lebih maksimal dan sportif lah ya. Coba kalau tadi saya mendengar dari Kepala Dinas Pertanian, semua mati suri hanya maksimal mungkin 10% itu kan. Harusnya mati suri 10%, 90% yang berjalan sebagai harapan yang bisa. Lepas itu dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi-sisi yang lain. Oleh sebab itu sekali lagi monggo mungkin para Kopoktan yang ada di kecamatan-kecamatan, di desa-desa, pemerintah akan selalu membantu manakala masyarakat ini mempunyai komitmen yang pasti. Matur suwun. Oke, baik, terima kasih Pak Windu. Kita bergeser nih ke Komisi B. Terkait ada pelatihan-pelatihan juga ini. Terima kasih Mas Ender dari PMK Kecamatan Kangkung ya tadi. Jadi memang yang menjadi kendala kembali lagi ke permodalan mungkin minim ya Mas Ender ya. Istilahnya 100 juta ini pun kurang ya bahasanya ya. Tapi ya itu bukan jangan menjadikan suatu catatan penting bahwa yang di PMK di desa ini namanya ini Tamping Winarno aja yang dulunya 100 juta sekarang sudah asetnya hampir 2 miliar lebih. Jadi pada prinsipnya tadi kembali lagi ke sampaikan Pak Wakil Bupati, komitmen dari masyarakat sendiri yang menjadi utama. Jadi kalau masyarakat sendiri berkomitmen, nyatanya istilahnya seperti Mbah Tarti tadi sampaikan, wayai saatnya dia bayar angsuran, ya bayar angsuran, saatnya dia panen kembalikan lagi modalnya. Insya Allah nanti juga akan sama. Ini desa PMK seperti desa Tampingan ini akan seperti di desa-desa yang lain, harapannya seperti itu. Jadi ini juga ada mumpung dari Bank Jateng, ada Mas Agung, nanti juga bisa menyampaikan sinergitas apa dari Bank Jateng sebagai bank daerah, terutama yang di Kabupaten Kendal ini untuk mendorong program PMK ini. Jadi mungkin itu dari kami, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Disformades dan dari Pak Edi mungkin menambahkan? Baik, saya izin menambahkan berkaitan tentang SDM, Pak. Memang kami sudah analisa dari beberapa LKMA di Kabupaten Kendal. Memang mohon maaf kalau tadi disampaikan yang anak muda sedikit, iya saya setuju. Memang datanya begitu. Rata-rata memang mohon maaf
apa ya bahasanya, yang senior lah ya. Memang begitu. Namun untuk pengelolaan LKM kan nggak mudah. Jadi dibutuhkan sumber daya manusia yang harus paham. Apalagi kami memang sudah menyarankan terkait adanya sertifikasi kompetensi. Karena tadi adanya LKMA harus berubah menjadi koperasi, tentu harus punya sertifikat kompetensi agar LKM ini menjadi LKM yang profesional. Jadi tentu mungkin perlu dukungan Pak dari pemerintah juga terkait sertifikasi kompetensi untuk peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Saya kira itu penambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Pak Pandu, melengkapi? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau melihat kita berbicara data memang artinya masih ada potensi yang belum dikembangkan, ini cukup luar biasa. Mari kita untuk sama-sama tersadar, untuk kita sama-sama mengingatkan bahwa ada satu hal yang itu menjadi hak warga masyarakat bersama, tapi untuk sementara ini masih kita anggap ini sebagai khilafan, itu hanya dimanfaatkan oleh beberapa orang saja. Padahal ini mestinya uap kemudian berinkarnasi menjadi LKMA ini kan mestinya kan dana bergulir. Jadi misalnya dari si A pinjam jumlah berapa, harus kapan dikembalikan, ini bergulir, silih berganti sampai akhirnya bisa berkembang menjadi besar, dan kalau sudah menjadi besar itu otomatis akses pembiayaan yang mampu disediakan oleh petani juga semakin banyak. Harapan kami itu untuk sama-sama kita mengingatkan dan sadar bahwa ada potensi yang belum dianggap ini sebagai satu hal yang sangat istimewa, seandainya ini sudah bisa berkembang. Baik, itu tadi ya dari para narasumber jawaban untuk Bapaknya. Mungkin satu pertanyaan lagi? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Widianto. Saya selaku manajer dari ATM Anugerah Tani Makmur Desa Tamping Winarno. Yang pertama kita mengucapkan terima kasih atas terlaksananya jamburi ini Pak. Saya mengikuti dari awal sambutan dari bapak-bapak yang di depan luar biasa. Kami sangat tersanjung bahwa bapak-bapak memikirkan kami sebagai LKM. Terima kasih Bapak. Kemudian yang kedua, kami sampaikan bahwa tadi saya mendengar dari Pak Tardi yang disampaikan pas seperti yang saya rasakan, yang sedang saya laksanakan Pak. Jadi saat ini kami Anugerah Tani Makmur, kami punya kantor tapi masih menyewa Pak. Kebetulan Pak Basuki, Pak Wabub sudah pernah berkunjung tempat kami Pak nggih. Jadi kami saat ini sedang istilahnya melaksanakan kegiatan satu tata kelola. Kita koordinasi dengan Dinas Pertanian, dengan Unimus juga. Jadi saat ini kami sedang melaksanakan pengelolaan di satu kecamatan, Pak. Jadi dengan surat perintah dari Bapak Kepala Dinas, kami keliling ke desa-desa, permasalahan apa yang terjadi di sana. Ternyata itu manajemen, sehingga kami tawarkan untuk bekerja sama. Dalam arti nanti kita melakukan semacam pendampingan di LKM yang kebetulan belum jalan. Kami ada akad perjanjian 5 tahun, jadi kami semampu kami ngajari mereka seperti yang kami lakukan. Jadi saat ini kami yang sudah bergabung di Kecamatan Sukorejo sudah 6 desa. Kami sangat terbantu oleh Bapak Camat yang sangat nyupport bareng-bareng dengan kami ke desa-desa untuk mensosialisasi. Jadi kalau desa itu welcome, mau bekerja sama, maka kita melakukan pembiayaan di desa-desa yang saat ini sudah 6 desa Pak yang sudah bekerja sama. Kami melakukan pembiayaan petani di 6 desa tersebut di luar kami. Jadi yang kita sampaikan untuk ke depan yang sedang kami lakukan, kami mohon
tambahan supportnya Pak. Jadi ada desa-desa juga yang mungkin kurang ngeh dengan yang sedang kami lakukan. Mungkin dengan dari bapak-bapak dari Disformasdes juga nanti ada himbauan dan sebagainya, barangkali mereka terbuka untuk kita bekerja sama, kita melakukan pembiayaan di satu kecamatan Sukorejo. Kemudian yang kedua kaitannya dengan permodalan tadi sudah disampaikan oleh Mas Enggar bahwa kami sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Keuangan, akan tetapi memang persyaratan yang begitu berat bagi kami Pak, karena kami masih LKM yang kecil Pak. Jadi harapan kami nanti dari Pemda ada kegiatan serupa yang mensupport untuk permodalan bagi kami, atau mencarikan istilahnya kebijakan yang berpihak kami untuk mendapatkan dana itu seperti apa. Seperti itu Pak, mungkin harapan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung dijawab oleh siapa? Mungkin dari Dispermades tadi disinggung mau memberikan jawaban. Ya, baik, terima kasih dari teman-teman LKMA Desa Tamping Wirnarno. Artinya bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini bisa menjadi contoh bagi teman-teman LKMA di tempat-tempat yang lain. Adapun nanti ke depan ketika memang yang lain pengen berguru atau justru pengen bergabung dengan LKMA yang ada di Desa Tamping Wirnarno, ATM ini tadi ya, Anugerah Tani Makmur. Nanti kami dengan Dinas Pertanian, kami akan berkolaborasi. Ya, kami akan berkolaborasi, artinya kami tidak bekerja sendiri, Dinas Pertanian juga tidak bekerja sendiri, ya, karena yang jelas semangat dari kami, inovatif, kolaboratif, adaptif ini yang harus selalu kita kedepankan, sehingga kami dari Dispermasdes tentunya akan selalu mendampingi, akan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Apa yang menjadi kewenangan di tempat kami, nanti akan kami maksimalkan. Apa yang ada di Dinas Pertanian juga mungkin akan dimaksimalkan. Semuanya bermuaranya satu, bagaimana LKMA ini bisa tumbuh, bisa berkembang, dan juga ke depan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan pemerintah, bisa mandiri. Ini yang paling terpenting. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Yanuar. Ini tak terasa ini sudah 30 menit lebih ini ya kita berdiskusi, karena saking asiknya ini sampai lebih dari 30 menit ini ya, karena asik sekali membahas mengenai LKMA ini ya, dan tadi juga banyak sekali harapan-harapan yang dituangkan untuk LKMA kedepannya semoga lebih maju lagi seperti itu. Ini terakhir ya Bapak-Bapak sebagai narasumbernya ini, harapannya kedepannya seperti apa untuk LKMA, mungkin dimulai dari perwakilan dari Dewan terlebih dahulu. Harapan kedepannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Harapan dari kami tentunya dengan adanya LKMA yang hari ini mengadakan jambore di Desa Tamping Wirnarno, dan sekaligus tadi diberikan contoh yang termasuk yang paling sukses di Kabupaten Kendal, tentunya ini sebagai tolok ukur ke depan agar lahir LKMA yang seperti di Tamping Wirnarno ini. Tentunya itu tidak mudah, tapi mari bersama-sama tentunya antara pemerintah daerah, kemudian semua stakeholder nanti bersama-sama termasuk dengan kami DWRD bersama-sama untuk menggugah kembali, membangkitkan kembali perekonomian melalui LKMA ini agar masyarakat tani betul-betul bisa tercukupi permodalan ketika mau bercocok tanam. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tardi. Kita bergeser ke Pak Windu. Harapannya nih Pak. Terima kasih. Melalui LKMA tentu harapan saya bisa meningkatkan kesejahteraan para petani. Oleh sebab itu saya berharap kepada LKMA yang ada di Tamping Wirnarno ini untuk bisa mau berbagi kepada LKMA yang ada di desa-desa di Kecamatan Sukorejo. Agar apa? Agar yang lainnya juga
bisa merasakan kesejahteraan yang lebih baik pada seluruh petani yang ada di Sukoharjo. Matur suwun. Baik, luar biasa. Terakhir nih kita ke Pak Pandu. Harapan nih. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang ada beberapa opsi melihat dari permasalahan yang ada, kenapa hanya cenderung stagnan. Itu kalau memang yang ingin maju, memang ada niatan untuk bisa mengembangkan usahanya, kami ada opsi. Tadi di Permasder juga sudah menyampaikan, kalau pengen merger itu harapan kami juga kami persilahkan. Kalau sekedar pengen ada peningkatan SDM, kami juga sudah bekerja sama dengan akademisi dari Unimus dan universitas yang lain untuk ada pelatihan, semacam pelatihan peningkatan SDM. Jadi saya punya harapan besar, ekspektasi yang luar biasa terkait dengan maju dan berkembangnya LKM ini untuk jawaban permasalahan permodalan petani di Kabupaten Kendal. Itu saja, Pak. Baik, luar biasa kepada para narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Yang intinya, ayo bersama-sama kita bangun kembali ya dari LKMA yang tadi mati suri ini untuk bangkit kembali, kita bangkit bersama untuk membangun Kendal ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih handal lagi dan menjadi percontohan di wilayah yang lainnya. Dan akhirnya ini tidak terasa saya Galus Karkinanti dan beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Sahabat Jateng Lingkar TV. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.